Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yes. Nah, sebelum Pak Guru menerangkan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Jadi kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Semoga dengan dirahmati anak-anak semua ilmu pada pagi hari ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, apakah anak-anak masih Mana ini siapa nih? Apakah anak-anak masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih Lupa ada Pak yang Guru. Lupa Pak Guru. Lupa, Pak. Oh, berarti anak-anakku semua kalau lupa berarti tidak belajar. Maya anak-anakku. Pak. Tapi lupa. Ya, baiklah. Sebelum Pak Guru memaparkan materi pada pertemuan kali ini, Pak Guru ingin mengajukan pertanyaan kepada anak-anakku sekalian. Apakah anak-anakku pernah melakukan perjalanan? Pernah, Pak Iya Guru. Pak, pernah Pak. Guru. Oke Pak. Maksudnya perjalanan jauh ya anak-anak? Iya, Pak Guru. Pernah, Pak. Pernah Pernah, Pak. Pak? Pak Pernah Guru. anak-anak? Kamu, Pak. Pak Guru lupa belum di absen, Pak. Jangan lupa ya. Ya, saya absen dulu, Pak. Ya, tunggu anak-anak yang maaf. Ya, sama. John Murid itu cerdas. Terlalu semangat, Pak. Abdul Ghafur. Hadir. Samsul Hidayat. Hadir, Muhammad Pak. Sutomo. Hadir, Pak Guru. Abdul Halim. Hadir, Pak Guru. Sudarwin. Hadir. Kasir Madli. Hadir. Muzammil. Hadir. Mathudi. Hadir. Siti Roisatun. Hadir, Pak. Kak Roni. Tinggi, Pak. Miftahul Hudra. Abdul Halim. Pak, dipanggil 2 kali, Pak. Iin Rasmi. Hadir, Pak. Pat Yasin. Osnan. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya anak-anakku. Nah, sekali lagi, apakah anak-anakku pernah melakukan perjalanan? Pernah, Pak. Ini lagi Pak Guru. Lagi perjalanan Pak Guru. Apakah anak-anak kalau melakukan perjalanan jauh, apakah masih tetap melakukan sholat? Iya Pak Guru. Nah, untuk itu, ya. Nah, untuk itu kita sebagai umat Islam walaupun dalam perjalanan masih tetap diwajibkan untuk mengerjakan Sholat Pak Guru. Namun di dalam perjalanan itu ada kemurahan oleh Allah untuk melakukan sholat. Ya, yang disebut dengan, ada yang tahu? Saya, Pak Guru. Besar Pak Guru. So, Pak Guru. Jama Pak Guru. Sholat jamaah, betul sekali. Nah, inilah yang akan Pak Guru bahas pada kesempatan pertemuan kali ini tentang sholat jamaah. Ya.
Nah, untuk itu, nah ini sebelum masuk terlebih lanjut, maka Pak Guru akan membuka dulu Laptop. materi pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran Pak Guru. Nah, kelihatan anak-anak? Ya. Belum, Pak. Ya Pak Guru. Nah, baiklah anak-anak, materi yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini tentang masalah sholat fardu jamak dan jamak dan qashar. Nah, sebelum Pak Guru menerangkan tentang pengertian sholat jamak, maka Pak Guru akan punya gambar di bawah ini, tolong diamati. Nah, Pak Guru saya tanyakan, Pak Madli. Ya Pak. Pak Madli, ini gambar apa yang satu Pak Madli? Perahu Pak, ditumpangi orang Pak. Orang apa? Jualan mungkin Pak. Termasuk pasar apung Pak. Yang kedua adalah sholat berjamaah di pinggir jalan Pak. Oh, di pinggir jalan. Ini orang jualan ya Pak ya Madli ya? Maaf Pak. Ya Pak. Maaf, Pak Betul, Guru. apakah anak-anak, apakah betul yang di perahu yang ada orangnya ini orang jualan? Itu Ah, kayak jam, orang Pak. lagi Jam, ruku Pak. Pak. Lagi ruku Jam, kayaknya Pak. itu Pak. Iya. Sholat di perahu. Sholat Pak, sholat di perahu Pak. Oh, berarti kalau sholat di perahu berarti orang itu sedang apa? Jalan musafir bepergian Pak. Ah, bagus. Kalau yang ini pinggir jalan? Di Pinggir tengah jalan, jalan Pak. tuh Pak. Ya, menunjukkan orang yang bagaimana? Perjalanan. Musafir Pak. Oh iya, musafir. Berarti ini adalah sholat yang di dalam perjalanan. Ya, berarti kalau sholat dalam perjalanan ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan dengan sholat Jamak dan qashar. ya, tetapi pada kali ini Pak Guru hanya menjelaskan tentang sholat jamak saja ya anak-anak. Ya, oke berlanjut. Nah, ini tentang masalah pengertian sholat jamak. Tolong dibaca oleh Sudarwin. Menurun. Dibaca apa? Ya, dibaca tolong. Pengertian sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat yang digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya dalam satu waktu. Sholat jamak boleh dikerjakan pada waktu yang pertama, jamak takdim, maupun pada waktu yang sholat kedua, disebut dengan jamak takhir. Nah, jelas anak-anak yang Jelas, Pak Guru. temannya. Jelas, Pak Guru. Nah, barangkali ada yang tahu maksudnya ini bagaimana, contohnya itu seperti apa. Barangkali anak-anak bisa yang dimaksud dengan menggabungkan dua sholat ini seperti apa. Pak Madli, seperti apa Madli? Iya Pak, iya Pak. Gimana Pak? Kok Madli aja tuh Maksud Pak. dengan menggabungkan dua maksud sholat ini contohnya seperti apa? Oh, seperti halnya sholat duhur dengan asar Pak. Bisa Ya. dilakukan di waktu duhur, bisa dilakukan di waktu asar Pak. Kalau dilakukan sholat asar dilakukan pada waktu duhur disebut sholat apa Abdul Halim? Takdim Pak. Apa? Jamak takdim. Jamak takdim 100 buat Abdul Halim. Nah, kalau sholat duhur dikerjakan pada waktu sholat asar disebut sholat apa Pak Astanu? Jamak takhir Pak. Oh, jamak takhir. Ya, betul sekali. Seperti Astanu sekarang sedang dalam perjalanan itu boleh menjamak sholat. Nah,
Ya, terima kasih anak-anak. Berarti anak-anak ini walaupun sebelum saya jelaskan dengan rinci sudah tahu ya tentang sholat jamaah, karena anak-anak ini semua punya buku. Terus selanjutnya anak-anak, apa kita melakukan sholat itu bisa sah apabila ada dasar hukum, ada ayat atau dasar hukum yang memperbolehkannya. Nah, coba dibaca oleh Osnan, coba dibaca Osnan. Ini dasar hukumnya sholat jamaah. Nggak kelihatan Pak, maaf nggak kelihatan. Kurang Masa besar, nggak kelihatan? kurang besar Pak. Oh, Saya Pak Guru. besar. Saya Pak Guru. Mungkin Pak Guru. Osnan Pak Guru. perlu di ya kacamata rabun ya. Ya, apa Pak Guru? Sarone, baca Pak Sarone. Pak. Ya. Fa'ata batnal wati khatuban nasa summa adzana summa aqama fasolla zuhra summa aqama fasolla al-asra walam yusol bainahuma syai'an. Ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi wadi dan berkhutbah di depan manusia. Kemudian Bilal beradzan, kemudian asar, dan tidak sholat sunnah di antara keduanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pun Pak. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Sakroni. Nah, ya itulah dasar hukum, bahwasanya dasar hukumnya sholat jamaah. Ya, itu dari hadis dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu pernah mendatangi wadi dan berkhutbah di depan manusia. Kemudian beliau kemudian yang namanya sholat dan sholat zuhur, kemudian iqamah dan sholat adzan, dan tidak sholat sunnah di antara keduanya. Ini yang jadi landasan diperbolehkannya untuk sholat jamaah. Nah, anak-anakku sekalian, apakah sholat jamaah itu apa yang dinamakan sholat jamaah takdim? Coba dibaca Miftahul Ulum. Ngantuk, Pak. Pak, suaranya kecil. Enggak ngantuk. Saya saja Pak. Iya. Saya, Pak. Patli. Sholat jamaah takdim adalah sholat yang dikerjakan dengan cara menggabungkan dua sholat dan dilaksanakan pada saat waktu sholat yang pertama. Contohnya sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu duhur. Nah, ini ngerti anak-anak apa yang dinamakan sholat jamaah takdim? Ngerti Pak Guru. Nah, sekarang kan sholat jamaah itu ada dua yang disebutkan di atas ya. Ada sholat jamaah takdim dan ada sholat jamaah takhir. Jadi ada yang tahu tentang definisi dari jamaah takhir? Saya Pak Guru. Ya, bagus sekali Zainal Abidin. Sholat jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada sholat yang kedua. Contohnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, dan maghrib dan isya digabungkan dan dikerjakan pada waktu. Bisa, ya terima kasih. Subuh, apakah bisa dijamak? Tidak boleh, Pak Pak. Guru. Tidak ada temannya. Nah, kenapa subuh tidak bisa dijamak? Tidak ada temannya. Kedinginan, Pak. Oh, karena sendirian ya. Ada temannya. Anak-anakku bagus sekali. Ya, terima kasih kepada Zainal Abidin, itu bagus sekali.
Ya, berarti Zainal Abidin ini termasuk siswa yang aktif belajar. Sehingga tidak diterapkan oleh belajar. Karena Pak gurunya juga gagah, Pak Guru. Ya, inilah sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan kedua sholat dan dilaksanakan pada sholat yang kedua. Betul sekali, tepuk tangan untuk Zainal Abidin, anak-anakku. Nah, sekarang setelah mengerti tentang yang dinamakan sholat jamak takdim, sholat jamak takhir, maka sholat jamak itu harus ada syarat-syaratnya. Seperti anak-anakku sekalian ke sini ada syaratnya ke sekolah. Apa syaratnya anak-anakku ke sekolah? Nyango, Pak. Terus seragam, terus bawa pulpen buku, Pak. kalau pulpen buku ada sekolahannya, ada Pak Guru, gurunya. Itu syarat harus terpenuhi baik bisa menuntut ilmu. Begitu juga dengan sholat, Pak Guru. Bisa sah sholat jamaknya apabila ada syaratnya. Tolong dibaca, Amrozi. 1. Bepergian dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi untuk mengosor sholat kurang lebih 80,06 km. Ya. Nomor 2, jika syarat-syarat yang membolehkan sholat qashar terpenuhi, maka juga diperbolehkan menjamak sholat baik jamak takdim maupun jamak takhir. Nomor 3, dalam kondisi hujan yang deras, bagi orang yang biasa berjamaah di masjid, dalam waktu turunnya salju dan cuaca yang sangat dingin juga termasuk syarat diperbolehkannya menjamak 2 sholat fardu. Tetapi hukum boleh hanya berlaku pada jamak takdim dan tidak diperbolehkan menjamak takhir. Nah, ini syarat-syaratnya jamak sholat jamak. Tolong ini dipahami dengan betul ya anak-anakku semua yang nomor 3 syarat yang nomor 3 ini. Barangkali ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hanya boleh tetapi hukum boleh hanya berlaku pada sholat jamak takdim dan tidak diperbolehkan menjamak takhir. Ini bagaimana maksudnya anak-anak? Apakah ada yang tahu? Tidak tahu, Pak Guru. Yo, ada yang tahu ini bagaimana maksudnya? Mungkin belum tahu, Pak Guru. Mas Budi. Ya, Pak Guru. Ya, ini bagaimana maksudnya? Syarat yang ke nomor 3 ini bagaimana? Apakah ada yang tahu? Kurang tahu tuh, Pak Guru. Nah, ini begini. Misalnya Pak Madhudi biasa tidak pernah putus untuk berjemaah ke masjid, ya. Nah, setelah berada di dalam masjid, hujan deras sekali. Deras sehingga diperkirakan hujan itu tidak reda sampai masuk waktu asar. Nah, itulah boleh berjamak sholat. Nah, tetapi kalau hal seperti itu atau dalam keadaan salju, misalnya anak-anakku sekalian nanti suatu saat menjadi orang luar negeri, pergi ke luar negeri misalnya, jadi ada yang ikut istri, ada yang ikut suami, ada yang bekerja dan lain sebagainya, ada di negara yang saljunya luar biasa, dingin sekali, maka itu boleh menjamak sholat. Tetapi bagi yang nomor 3 ini diperbolehkan hanya sholat jamak takdim. Tidak boleh karena bukan dalam perjalanan.
perjalanan. Yang boleh menjamak takdim dan jamak takhir itu dalam perjalanan. Ya. Nah, terus selanjutnya, nah tata cara sholat, tolong dibacakan. Siapa yang mau membaca tata cara sholat jamak takdim dan jamak takhir? Saya Pak Guru. Sudarwin Bu, Pak. Sudarwin Pak Guru. Oh saya, baik. Rasmi. Ya Pak. Ya, tolong Tata dibacakan. cara jamak takdim. 1. Niat. 2. Tertib. 3. Bersambung. 4. Perjalanan belum sampai. 5. Saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk melaksanakan 2 sholat. 6. Meyakini syarat sah dan rukun sholat telah terpenuhi. Tata cara jamak takhir. 1. Niat. 2. Perjalanan masih berlangsung hingga memasuki sholat yang kedua. Sama kesimpulannya ini Pak. Ya. Kesimpulannya, niat menjamak baik dalam bentuk takdim maupun takhir Harus. kelihatan Pak. Harus dilakukan pada sholat yang pertama. Nah, Sudah Pak. ya terima kasih kepada Inrasmia yang sudah membacakan. Barangkali anak-anakku sekalian dari tata cara ini masih belum paham, tolong ditanyakan. Iya Pak, saya Pak. Ya, yuk Matli. Yang dimaksud tertib itu Pak. Begini yang dimaksud tertib, terima kasih Madrid. Nah, ini yang dimaksud tertib itu adalah kalau misalnya jamak takdim harus mengerjakan sholat zuhur dahulu baru asar. Jangan dikerjakan asar dulu baru baru zuhur, itu tidak boleh. Ya, barangkali ada lagi. Niatnya sholat jamak Pak Guru. Nanti ada nak sholat jamak itu di video prakteknya nak ya, ada di bawah. Sabar nak ya. Ya sabar Ya, Pak orang Guru. sabar disayang Allah. Ya nak ya. Sayang istri Pak Yang Guru. nomor 3 Pak Guru. Ya, Yang maksud bersambung Pak Guru. bersambung ini Pak Madli, bersambung habis mengerjakan sholat zuhur langsung ke sholat asar. Jangan sholat zuhur lalu jalan-jalan ke mall ya, atau rekreasi dulu baru sholat asar, itu tidak boleh. Itu yang dimaksud bersambung. Terima kasih Madli, ini murid yang paling aktif. Kalau bertanya ya. Barangkali lain. Kalau cuma sholat sunnah Pak. Apa? Kalau cuma sholat sunnah. Asalkan tidak lama itu ya. Kalau sekedar sholat sunnah ya. Nah, barangkali ada yang bisa menjawab kalau disertai dengan sholat sunnah. Apakah boleh, Pak Guru. itu? Tidak boleh Pak Guru. Tidak boleh Pak Guru. Tidak boleh, harus bersambung. Harus bersambung. Oh berarti tidak boleh Madli ya. Harus bersambung. Iya Pak. Nah, sengaja Pak Guru nak tak buat tata cara seperti ini agar anak-anakku bisa aktif bertanya, tidak ditulis secara lengkap oleh Pak Guru. Kalau karena Pak Guru ini mengajar di sanawiyah, kalau TK bisa harus dijelaskan semua, kalau TK harus ditulis semua. Nah, karena ini hanya ditulis hanya sesingkat-singkatnya biar anak-anakku bisa berpikir. Barangkali ada lagi. Saya Pak mau tanya Pak. Saya mau tanya Pak. Ya. Contohnya yang perjalanan jauh itu misalnya dari mana ke kota mana ke mana Pak? Ya gampang, dari Jember ke Probolinggo itu ya, atau ke Surabaya. Semangat dulu Pak. Lamongan Pak, jauh Pak. Dari Bawean Gresik. Bawean Gresik itu naik kapal. Itu ya. Kalau jalan kaki Bawean Gresik mati. Ke Lamongan Pak Guru. Ke Lamongan. Langsung naik kapal Geliang misalnya menuju Paciran Lamongan. Ya Pak Guru.
Madura lagi Pak Guru. Ya, dari Madura, dari Sumeneb ke Bangkalan misalnya. Nah, itu Bojonegoro, Guru. Baik, Bojonegoro ke Jember. Bojonegoro ke Kediri, jalan kaki misalnya. Barangkali ada lagi anak-anakku? Iya Pak, ada Pak satu Pak. Ya. Itu saya sanksi tadi, mohon maaf berkenaan dengan melihat gambar, disangkanya di Pasar Apung Pak, seperti halnya di Kalimantan Pak. Iya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Cuman yang saya tanyakan Pak, bagaimana untuk mengetahui gambar tersebut sudah melakukan sholat jamaah atau sholat biasa Pak? Terima kasih Pak. Itu begini Pak Matli ya, Nah, perjalanan ini kan ada perjalanan darat, bisa jalan kaki, bisa naik bis, bisa sepeda motor. Nah, ada perjalanan udara, naik pesawat terbang. Jangan terus ada perjalanan laut, bisa kapal dan lain sebagainya, kapal, perahu. Nah, itu kan hanya namanya itu. Ilustrasi Pak. Bagus itu Pak Madli ya. Iya Pak. Ada lagi? Cukup Pak kalau Guru. tidak ada, mari perhatikan video berikut ini tentang praktek sholat jamaah. Dan tolong diingat niatnya ya. Nah, minggu depan Pak Guru tes satu persatu. Tolong perhatikan ini dengan baik ya anak-anakku semua. Ngerti? Mas kok. Ya Pak. Ya. Ini Pak. Ya, Pak. Wow. Itu istrinya Pak Guru ya Pak ini. Mak bini Pak. Muridnya itu Pak ya. Murid MTS itu Pak. Murid MTS itu sudah waktunya. Apa ya, semester 2 adalah. Niatnya nggak kedengaran Pak. Dalam hati. Ya ramah bang ngalak ke persengari ya Pak Mis Nadir. Biar nggak ngantuk Pak. Mak pasta kelem maroko. Niat Cenderung marja. Guru, niat apa nyaring Pak Guru. Al-Fatihah nare baca terlokal. Al-Fatihah baca terlokal. Gagal fokus Pak Guru. Maaf Pak Guru, waktunya habis. Sudah lewati Pak Guru. Ada iklannya Pak Guru. Kalau ini lama nggak apa Pak Guru. Dengar orang. Ya mama taklem ruku dia. Yang dibaca surat Al-Baqarah. Aduh. Pak Guru ada lah, tangit Pak Guru. Waktunya habis Pak Mis. Ya. Nah, demikian. Mohon maaf, tayangannya tadi itu kepencet karena Pak Matli itu tidak fokus. Lihat terus kepada yang mempraktekkan. Maka saya potong, mohon maaf ya Bapak dosen. Karena teman-teman, terutama Matli ini tidak fokus. Lihat terus. Nah, sebetulnya ini masih ada pertanyaan. Tolong akan saya bacakan pertanyaan saya yang terakhir. Sebelum saya tutup pertemuan pada kali ini, akan saya bacakan pertanyaan satu saja. Madli dan teman-temannya melakukan study tour dari Jember menuju Surabaya. Madli dan teman-temannya berangkat dari Jember jam 5.30.
memasuki Probolinggo jam 12.30 Madli dan teman-teman melakukan pergi ke masjid, berhenti di masjid untuk istirahat, kemudian melakukan sholat. Nah, kemudian Madli dan teman-temannya melakukan sholat zuhur dan dilanjutkan dengan sholat asar. Pertanyaannya, sholat apakah yang dilakukan Madli dan teman-temannya? Barangkali Jamaah takdim Pak Guru. Jamaah takdim, bagus sekali anak-anakku semua. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anakku apabila melakukan perjalanan jauh bisa melaksanakan sholat jamaah. Begitu pentingnya sholat sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kemurahan kepada umat Islam untuk melakukan sholat demi pentingnya sholat. Ya, bisa ngerti anak-anakku semua? Allah Guru. Alhamdulillah. Mari kita tutup pertemuan dengan ini dengan pembacaan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Terus Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina. Bagus. Alhamdulillah. Hafal doanya ya? Hafal Pak Guru. Oh, Madli gak hafal Madli doanya, kau gak ikut tadi? Beda Pak di saya Pak. Oh, beda. Seorang anu itu murid, seorang guru harus harus mengetahui banyak bermacam-macam doa agar muridnya tidak terima kasih anak-anakku sekalian, belajarlah di rumah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ya minggu depan Pak Guru akan menerangkan tentang sholat qashar. Di samping bisa menjamak, bisa mengqashar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.